Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV yang sama berbahagia, alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali lagi bersama dengan tanda-tanda akhir zaman atau asa-asa asyaratus sa'ah, di mana yang lalu kita telah menjelaskan di antaranya yang kita jelaskan, dan mungkin saya akan stressing sedikit lagi pada kesempatan sore hari ini, yaitu kasratul qatli yang disebutkan di dalam beberapa riwayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La taqumus sa'atu hatta yuksirul haraj. Ya. Qalu ya Rasulullah wa mal haraj? Qal al-qatlu al-qatlu. Ini yang kita saksikan sekarang, ya, bahwa terjadi banyak peristiwa pembunuhan. Kata Rasulullah, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la taqumus sa'atu hatta yuksirul haraj. Ya. Sini, ya, katakan hatta yuksiru al haraj. Yuksirul haraj, akan terjadi banyak pembunuhan. Ya, sahabat bertanya sendiri, wa qalu wa mal haraju ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan haraj ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjelaskan al-qatlu, ya, al-qatlu, ya, pembunuhan. Ya. Baik itu terjadi dalam bentuk peperangan yang terkadang terjadi antara satu bangsa dengan bangsa yang lain, atau antara satu kabilah dengan kabilah yang lain, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, ya, peperangan, ya, atau perkelahian massal yang kemudian menelan korban, ya, termasuk juga pembunuhan yang dilakukan dari satu pihak, misalnya terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di dunia Islam. Ya, orang-orang yang dianggap berseberangan dengan penguasa itu dengan mudah mereka habiskan nyawanya, dengan mudah mereka bunuh, padahal pembunuhan itu adalah salah satu dosa besar yang sangat banyak ancamannya di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an, surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam. Coba, siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, ya, maka balasannya adalah neraka jahanam. Satu, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Kemudian wa ghadiballahu alaihi, yang ketiga Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Kemudian wa addalahu adzaban azima, dan Allah akan menyiapkan baginya azab yang sangat pedih. Jadi 5 yang Allah siapkan kepada orang yang menghilangkan jiwa seorang muslim tanpa alasan yang hak. Dan pernah kita sampaikan bahwa alasan yang membolehkan jiwa seorang mukmin itu dihilangkan hanya 3 saja. Yang pertama adalah an-nafs bin nafs, yaitu hukum qisas, ya. Kalau ada orang membunuh seorang manusia, maka dia dikisas. Seorang mukmin membunuh atau seorang membunuh seorang mukmin, maka dia dikisas, ya. Dan hukum qisas itu hukumnya wajib. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan pada kalian untuk memberlakukan hukum qisas dalam pembunuhan. Ini yang pertama yang dibolehkan. Kemudian yang kedua adalah as-sayyibuz zani, seorang yang sudah pernah nikah lalu kemudian dia berzina, maka dia dihukum rajam. Ya. Ditanam setengah badan lalu kemudian dilempar sampai mati. Kemudian yang ketiga adalah at-tariku lidini al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya, orang yang murtad.
Muslim lalu kemudian masuk ke dalam agama yang lain, itu secara hukum syar'i apa namanya, jiwanya ya darahnya halal ditumpahkan ya, tapi yang memberlakukan, sekali lagi yang memberlakukan hukum itu adalah ya penguasa atau ya qadi atau hakim. Nah, dari sini bahwa ya selain daripada 3 persoalan itu tidak boleh kita hilangkan jiwa seorang mukmin, alasan apapun ya, alasan apapun. Nah, siapa yang melakukan ya pembunuhan terhadap seorang muslim secara sengaja, maka dia dikena dengan 5 ancaman besar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran surah An-Nisa tadi itu, surah An-Nisa ya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Dia sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala jaza'uhu jahannam. Ya, balasannya adalah neraka jahanam. Khalidan fiha, kekal di dalam neraka, di dalam jahanam. Kemudian wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Yang keempat, wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Dan yang kelima ada wa'adda lahu adaban azima, Allah menyiapkan ya adab yang sangat ya besar. Makanya ya membunuh seorang muslim ya, sekarang kita ya mendapatkan berita sedih ya, di mana kemudian saudara-saudara kita kaum muslimin ya pengawal apa namanya ya Habib Rizik ya, Ustadz Habib Rizik yang kemarin malam ya hilang, dan ternyata ya kita mendapatkan informasi lewat pemberitaan bahwa ya mereka ya telah terbunuh 6 orang ya, lalu kemudian dipublikasikan bahwa terjadi tembak menembak. Kemudian diklarifikasi dari pihak FPI bahwa ya pengawal-pengawal Habib Rizik itu tidak ada yang membawa senjata. Tidak ada yang, jangankan senjata, pentungan pun tidak dibawa. Lalu kemudian dia membuat aneh karena di tempat kejadian yang dikatakan tempat kejadian itu tidak ada ya korban yang ditemukan di situ, tidak ada darah yang tertumpah. Kemudian juga ya mobil yang ya menyerempet dari awal itu tidak ya ada tanda-tanda bahwa ada tembakan di situ. Artinya menunjukkan bahwasanya dari pihak pengawal itu tidak memiliki ya persenjataan atau tidak memiliki senjata api. Itu yang sudah diklarifikasi dari pihak ya FPI. Terlepas daripada ya persoalan ya politik yang terjadi sekarang, tapi ya mengorbankan orang yang seperti ini ya, itu mereka adalah muslim, maka ya yang melakukan itu dia akan pertanggungjawabkan ya nanti di hari akhirat, seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an tadi, surah An-Nisa. Ya. Dari mulai semua yang eksekutor sampai yang merupakan ya pengambil kebijakan tertinggi yang memberikan perintah untuk melakukan eksekusi kepada kaum muslimin seperti ini tanpa ya kesalahan. Ya, mereka yang akan pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kekuasaan sudah hilang semua. Ya, harta kekayaan sudah tidak ada gunanya semua. Mereka akan pertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan terhadap kaum muslimin. Ya. Mereka nanti akan menyesal. Ma'agna anni maliya, halaka anni sultaniya. Ya. Harta kekayaan saya yang banyak yang saya usahakan di dunia tidak bermanfaat, tidak ada gunanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian halakani sultania, kekuasaan saya dulu dia bangga, kemudian arogan dengan kekuasaan yang dimiliki, tidak ada gunanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menegakkan keadilan. Oleh karena itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atadruna manil muflisu min ummati?" Nabi pernah bertanya kepada sahabat, "Tahukah kalian orang yang paling bangkrut dari umatku?" Kata para sahabat, al-muflisuna fina man la dirham lahu wala dinar. Orang yang muflis, orang yang bangkrut di antara kami adalah yang kehabisan harta, yang kehabisan uang. Itu yang kita pahami namanya muflis atau orang yang bangkrut. Kaya tiba-tiba jatuh. Iya, bangkrut. Itu yang kita pahami. Tapi Nabi SAW mau mengajarkan kepada kita, kepada umatnya tentang hakikat bangkrut yang sesungguhnya. Kata Rasulullah, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku, man yati yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa sadaqati wa dan seterusnya. Orang yang datang nanti di hari kiamat, ia membawa segudang amal kebaikan,
Ada amalan salatnya, ada amal puasanya, ada amal zakatnya, ada amal hajinya, ada amal salehnya begitu banyak. Waqad syatama hadza wa zalama hadza wa safaka dama hadza. Padahal dulu di dunia dia telah pernah mencerca si fulan, dia pernah menghina si fulan, dia pernah menzalimi si fulan, bahkan pernah menumpahkan darahnya si fulan. Maka yang terjadi adalah kebaikan-kebaikannya itu akan diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Dan seluruh keburukan-keburukan orang yang dia zalimi itu diambil lalu kemudian ditimpakan di atas pundaknya, dan setelah itu lalu kemudian dia lemparkan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Itulah orang yang paling bangkrut sebenarnya. Kita beramal di dunia ini, beramal, tapi kemudian pada akhirnya nanti amalan kita dipakai untuk membayar terhadap perlakuan kita yang menzalimi, menganiaya, bahkan mungkin menumpahkan darah seorang muslim. Nah ini yang kita lihat di zaman ini yang namanya pembunuhan luar biasa. Pembunuhan itu seakan-akan membunuh seorang atau seorang muslim itu biasa saja. Harga jiwa seorang muslim itu lebih rendah dibanding dengan harga seekor ayam. Waliyadzubillah. Maka peristiwa-peristiwa seperti ini mestinya mengingatkan kita supaya kita hati-hati dan waspada. Sebab ini adalah tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Dan paling tidak yang sering kita sampaikan bahwa kalau bukan kiamat kubra, yang akan kita hadapi paling tidak adalah kiamat sugra, yaitu kematian setiap orang. Itulah kiamat sugra setiap orang, yaitu ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak ada yang bisa mengelak ketika idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal kita, siapapun orangnya, sehebat apapun kekuasaannya, maka tidak bisa ditunda-tunda sesaat atau dimajukan sesaat. Kalau sudah waktunya, kita harus melewati proses itu, dan setelah itu kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Makanya hadirin pendengar yang sangat bahagia, peristiwa seperti ini mengingatkan kita tentang dekatnya hari kiamat dan dekatnya akhir zaman ini, sehingga kita mesti selalu waspada, selalu hati-hati, terus menyesuaikan seluruh aktivitas dan perbuatan kita sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kita masuk pada yang ke-18, dan ini kemarin kita sudah sebutkan juga bahwa zaman yang semakin dekat. Kita masuk pada yang ke-19, pasar yang berdekatan. Ini dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan la taqumus sa'atu hatta tazharul fitan. Nah, ini kita juga sudah pernah jelaskan tentang apa itu fitnah, dan itu sudah kita jelaskan yang lalu bahwa ini adalah salah satu di antara tanda dekatnya hari kiamat. Kemudian wa yuksirul kadzib. Terjadi banyak kedustaan. Ini nanti akan kita sebutkan secara tersendiri. Banyak kebohongan, banyak hoax, terkadang kita memberikan informasi yang keliru dalam rangka untuk menutupi kesalahan yang kita lakukan. Kita berikan informasi yang salah. Kemudian yang menjadi mahallus syahid daripada poin yang ke-9 ini adalah ini. Wa taqarubul aswaq. Wa taqarubul aswaq. Bahwa pasar-pasar itu berdekatan. Pasar-pasar itu berdekatan. Secara zahir dari nas ini sekarang kita temukan pasar itu berdekatan. Kalau dulu apalagi kalau di kota di kota itu boleh kata semua pasar sekarang di mana-mana di kota-kota besar itu ramai yang namanya ruko, rumah toko. Jadi sepanjang jalan itu ruko. Itu berarti karena itu adalah tempat berjualan. Kalau dulu itu kan ada dari satu pasar ke pasar yang lainnya itu cukup jauh, sekian kilo jaraknya. Untuk datang ke tempat yang ke pasar itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Lama dan panjang. Apalagi misalnya kalau di kampung-kampung, di daerah-daerah juga demikian.
ya orang harus naik ya kendaraan berjam-jam untuk bisa sampai ke pasar. Sekarang ya bahkan sampai di kampung-kampung pun juga ya yang namanya toko-toko itu berdekatan sudah. Ya. Nah, itu semua adalah tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Ya, tempat ya bisnis semakin dekat ya, apalagi kalau kita lihat di kota-kota ya. Sepanjang jalan itu adalah ya toko. Ya, kemudian setiap ya jaraknya sekian ya kilo cuman ya dia apa namanya? Ada lagi pasar, ya baik pasar tradisional maupun pasar modern seperti mal-mal. Ya coba kita lihat mal-mal itu ya berdekatan antara satu dengan yang lainnya. Nah ini adalah tanda-tanda yang disebutkan ya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sudah terbukti kita saksikan ya hari ini bahwa ya di antara tanda ya dekatnya hari kiamat adalah taqarubul aswaq ya pasar-pasar itu berdekatan dan termasuk juga yang disebutkan oleh para ulama kita ya makna daripada takarubul aswaq itu bahwa ya munculnya alat-alat transportasi ya munculnya alat-alat transportasi yang kemudian bisa dikendarai ya untuk bisa sampai kepada ya pasar dengan mudah dan dengan cepat. Akses untuk mendatangi pasar ya sekarang yang dulunya kalau orang jalan kaki atau naik kuda dan sebagainya itu butuh sekian jam baru sampai. Sekarang ada kendaraan, ada motor, ada mobil, ya dan sebagainya. Bahkan ya antara perdagangan antara satu negara dengan negara yang lain sekarang pakai pesawat dan sebagainya. Sehingga ini memudahkan akses, ya mempercepat, ya seseorang bisa sampai ke ya pasar. Ini disebutkan juga oleh para ulama kita, ya di antara tanda ya dekatnya hari kiamat atau akhir zaman ini bahwa ya adanya alat-alat transportasi yang mempercepat seseorang untuk mengakses ya pasar. Termasuk juga ya yang disebutkan oleh para ulama kita adalah munculnya alat-alat komunikasi seperti sekarang ini. Alat komunikasi yang kemudian ya bisa diakses secara cepat sehingga kemudian harga-harga dari satu ya harga-harga barang dari satu pasar ke pasar yang lain bisa diakses dengan cepat ya lewat ya alat komunikasi yang ya kita miliki sekarang. Jadi semua ini alat komunikasi, alat transportasi yang ada sekarang alhamdulillah ya semua itu adalah gambaran ya tentang ya dekatnya ya hari kiamat dan itu sudah diprediksi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam dan sekarang sudah terbukti ya alhamdulillah. Ya tinggal kita semua ya apakah kita ya membaca tanda-tanda seperti atau dia berlalu begitu saja. Sehingga kemudian ya kita tidak mengambil manfaat dan pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita padahal sebenarnya itu adalah ya peristiwa yang ya sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW agar kemudian kita selalu waspada dan kemudian kita selalu ya hati-hati. Kemudian ya kita masuk pada poin atau tanda yang ke-20 ya, yaitu munculnya kembali kesyirikan pada ya umat ini. Kita tahu bahwa kedatangan ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan demikian juga dengan nabi-nabi yang lain, ya, mereka datang untuk ya mengajak umat kepada ya dakwah ila tauhid. Ya. Jadi para ya nabi ya al-anbiya warusul para rasul semuanya memiliki misi yang sama ya dalam rangka ya mengajak ad-da'wah ila ya tauhid. Ya. Karena inilah tujuan ya gayatu khalqil insan. Tujuan manusia diciptakan oleh Allah ke dunia adalah ya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya semua nabi, semua rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka da'watun nas ila tauhid. Ya seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, ya walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya, an i'budullaha ini misi setiap nabi. Setiap nabi yang diutus, setiap rasul yang diutus kepada kaumnya,
tujuannya adalah ani'budullaha wajtanibut tagut. Mereka berdakwah untuk mentauhidkan agar ya umatnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang merupakan tujuan manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay illa liwahidun. Ya. Mereka ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mentauhidkan Allah. Nah, tapi setelah para nabi dan para rasul berdakwah dan sukses, termasuk ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW dalam waktu yang sangat singkat 23 tahun, ya, 23 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengajak kepada tauhid ini, dan umat ya sudah kembali kepada tauhid. Semua kesyirikan ya yang merupakan ya lawan daripada tauhid, yaitu syirik. Semua kesyirikan itu sudah boleh kata sudah ya habis di zaman Nabi SAW, di zaman sahabat, dan kemudian seterusnya. Semuanya ya yang kita tahu bahwa ya masyarakat Arab secara umum pada saat itu tenggelam di dalam ya menyembah berhala. Dan dalam ya, tempo yang sangat singkat ini, maka Nabi SAW mengembalikan ya bangsa Arab kepada tauhid, dan ya terus berkembang. Tapi kemudian seiring dengan meninggalnya Rasulullah SAW, jadi Rasulullah SAW meninggal, maka berlalulah waktu, terjadi pergantian generasi, ya, dan kemudian akhirnya ya kejahilan merata dan merajalela di tengah-tengah umat. Ya, maka akhirnya kemudian kembali ya, syirik ini ya hidup ya di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Coba kita lihat sekarang betapa banyak ya bentuk-bentuk kesyirikan yang ya yang kemudian ya dilakukan oleh kaum muslimin. Ya, mulai dari ya mendatangi kuburan-kuburan orang yang dianggap ya wali, atau dianggap ya kiai, atau dianggap orang saleh, mereka ke sana untuk meminta kepadanya. Ya, demikian juga dengan ya meyakini benda-benda tertentu yang memiliki kesaktian dan kegaiban ya, dan seterusnya. Banyak lagi ya di dalam masyarakat ya, hampir setiap ya komunitas masyarakat itu ya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, jenis-jenis dan bentuk-bentuk kesyirikan yang mereka lakukan. Dan ini yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ya. La taqumus sa'a ya hatta talhaqu qabailu min ummati bil musyrikin. Ya, tidak akan ya terjadi hari kiamat sehingga beberapa kabilah dari umatku itu ya mengikuti orang-orang musyrikin. Coba kita sekarang ya umat Islam ya jadi pembeo terhadap umat sebelum kita, yaitu Yahudi dan Nasrani. Dalam hadis Nabi SAW yang lain dikatakan, la tattabi'una sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Ya, kalian akan mengikuti cara hidup orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sedepah demi sedepah. Hatta lau dakhalu juhra dubbin, sehingga seandainya mereka masuk ke dalam lubang dob, niscaya kalian akan masuk ke dalamnya. Ya, qalu al-yahudu wa nasara ya Rasulullah. Mereka bertanya, apakah yang dimaksudkan itu Yahudi dan Nasrani yang mereka ikuti? Kata Rasulullah SAW, faman, siapa lagi kalau bukan? Nah, coba kita lihat, dunia Islam sekarang itu mengekor kepada ya dunia Barat dan ya Amerika. Ya, dan pola hidup mereka itu menjadi ya pola hidup ya kebanyakan kita kaum muslimin. Kita bangga dengan ya kebiasaan dan budaya orang-orang ya Eropa dan orang-orang Barat. Nah, kita tidak bangga dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Maka ya apa yang disebutkan oleh Nabi SAW ya ini terwujud sekarang. Ya, talhaqu ya qabail min ummati bin musyrikin. Ya, jadi umat ya Islam ini jadi pembeo terhadap orang-orang musyrikin. Wa hatta ta'buda qabailu min ummati al-awsan. Nah, ini yang menjadi juga ya. Jadi ya, dari umatku, kata Nabi SAW, akan ta'budu, menyembah al-awsan. Ini al-awsan atau ya berhala. Ya. Al-awsan itu artinya berhala. Jadi umatku akan menyembah ya berhala. Ini yang kita saksikan sekarang, kesyirikan ya sudah mulai ya dilakukan oleh kaum muslimin ya, yang pada dasarnya ya justru nabinya ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang
ya sekian tahun lamanya untuk membebaskan umat ini dari berbagai jenis dan bentuk kesyirikan, tapi kemudian ya pada akhirnya dengan berlalunya waktu yang panjang ya faqasat qulubuhum ya fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum, berlalu masa yang panjang lalu kemudian hati mereka kembali menjadi ya kasar dan membatu, akhirnya kemudian kembali yang ya mestinya ya berhala ini ditinggalkan dan dijauhi karena dia adalah sembahan-sembahan batil ya, dan kemudian kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi akhirnya kemudian berhala-berhala itu dikembali dihidup-hidupkan dan disembah ya oleh ya kaum muslimin, naudzubillah. Kemudian ya masuk kita sekarang pada apa namanya tanda yang ke-21 ya munculnya perbuatan keji ya, kemudian ini ada 3 dalam satu hadis ini, memutuskan silaturahmi, kemudian ya tetangga yang buruk ya. Jadi ada 3 yang disebutkan dalam ya hadis ini ya, yang diriwayatkan oleh Ahmad ya, kata Rasulullah SAW, la taqumus sa'atu ya hatta yadharul fahish wat tafahush wa qati'atur rahim wa su'ul mujawarah ya. Jadi ada 3 yang disebutkan di sini. Yang pertama adalah apa namanya akan muncul ya perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Perbuatan keji, dan termasuk di antara perbuatan keji adalah perzinahan, dan itu sudah pernah kita sebutkan ya, katsratuz zina ya, terjadinya banyak perzinahan ya di tengah-tengah ya umat ini, dan ya naudzubillahi min zalik ya, saya kira ya di mana-mana ya kita dengarkan informasi tentang persoalan ini, baik yang dilakukan secara pribadi-pribadi maupun yang ya dikelola secara secara kolektif ya, bahkan kemudian mendapatkan izin dari pihak pihak penguasa, naudzubillah. Kemudian yang kedua adalah qati'atur rahim ya, adanya fenomena memutuskan silaturahmi ya antara ya satu keluarga dengan keluarga yang lain, itu terputus hubungan silaturahminya ya, terkadang hanya karena persoalan-persoalan sepele. Bahkan yang banyak menjadi sebab ya terputusnya silaturahmi ini adalah persoalan harta warisan antara satu ya saudara dengan saudara yang lain ya, akhirnya kemudian ya cekcok ya, kemudian bertengkar, bahkan ya ada yang sampai pada ya tingkat ya pembunuhan ya hanya karena persoalan-persoalan dunia yang ya sangat sepele. Kemudian yang menjadi ya menjadi mahalus syahid dari pembahasan atau tanda ke-21 ini adalah ini ya, wasu al-mujawarah ya, adanya muncul tetangga yang buruk, tetangga yang jelek. Sekarang orang ya susah ya mencari ya tempat tinggal ya, kalau orang Arab mengatakan dulu prinsipnya al-jaru qabladdar ya, sebelum kita cari rumah kita cari dulu ya, kita selektif dulu melihat tetangga. Jadi sebelum kita cari rumah atau sebelum kita bangun rumah, kita lihat siapa tetangga kita. Ya, karena kalau ya tetangga itu tidak baik, maka itu menjadi masalah, malapetaka ya, dan ya fitnah juga terjadi. Ya, bahkan sekarang ya juga karena ya nilai-nilai luhur dalam Islam, yaitu bagaimana kita menghargai tetangga, itu sudah ya hilang ya di tengah-tengah masyarakat kita, sampai ya ada terkadang ya orang yang bertetangga ya temboknya satu dengan rumahnya, tapi seakan-akan ya tidak pernah kenal ya, seakan-akan tidak pernah kenal, dan tidak ada komunikasi, tidak ada hubungan dan sebagainya. Padahal ya tetangga itu ya berbuat baik pada tetangga adalah satu di antara wasiat yang selalu diwasiatkan oleh Jibril kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Bahkan ya kata Rasulullah, hampir-hampir Jibril mewasiatkan ya antara tetangga itu saling mewarisi, karena begitu besarnya hak ya tetangga. Sekarang kita lihat tetangga kita ya justru kemudian tidak melakukan ya hak-hak tetangganya, tapi kemudian ya selalu berusaha untuk menyakiti tetangganya, dan ya berbagai macam cara ya, dengan berbagai macam, mulai dari sampahnya, mulai dari rumahnya ya, bahkan kemudian perilaku ya tetangganya yang tidak elok ya, tidak bagus terhadap tetangganya yang lain. Nah, ini yang juga ya kita lihat sekarang ya, makanya ada prinsip yang mengatakan
ya tetangga-tetangga sekarang khususnya di kota-kota ya berdekatan ya. Ada yang mengatakan ya, dekat di mata jauh di hati. Ya, kalau dulu orang punya nyanyian ya jauh di mata dekat di hati. Ya, jauh berjauhan tapi dekat hatinya. Tapi kita sekarang di ya kota-kota ya di perumahan-perumahan dekat di mata jauh di hati. Ya, dekat ya tetangga kita ya sangat dekat tapi kemudian ya hati kita berjauhan. Nah, ini ya bukti ya bahwa ya adanya su'ul mujawarah ini ya yang terjadi di mana-mana adalah ya sebagai salah satu tanda yang pernah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang 14 abad yang lalu dan ternyata kita ya saksikan hari ini ya luar biasa ya antara satu tetangga dengan tetangga yang lain yang tidak ya, akur dan tidak damai. Nauzubillah. Kemudian ya kita masuk pada poin yang ya atau tanda yang ke-22 yaitu kekikiran yang banyak. Wah, ini kekikiran yang banyak ini biasanya muncul karena apa? Karena ya kita telah menjadikan dunia di dalam hati kita. Ya, dunia sudah ada tertancap kuat di dalam hati kita sehingga kemudian ya kecintaan terhadap dunia sangat besar dan ya sangat susah untuk kemudian kita keluarkan ya apa yang kita miliki untuk ya sedekah dan untuk ya berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita tahu tentang keutamaan dan ya kelebihan orang yang berinfak dan bersedekah di jalan Allah, tapi susah ya kita lakukan ya karena hubu ya dunia yang sudah melekat kuat di dalam hati kita. Ya kalaupun ada yang bersedekah dan berinfak itu apa adanya. Ya. Apa adanya. Ya. Misalnya ada orang punya aset 1 miliar, dimintai infak ya paling 100.000. Ya. Padahal asetnya 1 miliar. Coba. Kalau dulu di zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka dimintai infak, ada yang kemudian seluruh hartanya, seluruh asetnya itu diserahkan kepada Nabi SAW. Ada yang setengah, ya mereka serahkan seluruh, ya setengah dari hartanya. Dan ya bahkan ada sahabat yang mau meninggal dunia, dia kemudian ya meminta kepada Nabi SAW, apakah saya ya sedekahkan seluruh harta kekayaan saya ini? Ya, padahal ada keturunannya. Ya, dia mau sedekahkan dan infakkan seluruh hartanya, padahal dia orang kaya. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, jangan semuanya, karena ya kamu meninggalkan anakmu dalam keadaan tidak ya meminta-minta jauh lebih baik daripada ya dia pergi minta-minta. Maka ya dia mengatakan, kalau begitu 1/2 ya Rasulullah. Kata Rasulullah 1/2 itu banyak. Ya. Maka akhirnya kemudian dia turunkan lagi, kalau begitu 1/3 saja. Kata Nabi SAW, wasulusu kathir. 1/3 pun juga ya Nabi SAW mengizinkan, silakan 1/3. Jangan 1/2 ya. Apalagi semuanya 1/3. Itu pun 1/3 kata Nabi SAW, wasulusu kathir. 1/3 itu banyak sebenarnya. Nah, ini menunjukkan bahwa sahabat itu subhanallah mereka tidak tertanam ya dunia dalam hatinya sehingga kemudian ya mereka mau menjadikan dunia yang mereka dapatkan itu untuk aset mereka nanti di hari akhirat. Makanya mereka mau infakkan seluruhnya, mau menginfakkan separuhnya. Ya, tapi sekarang ya waliyadzubillah ya terjadi banyak ya kekikiran yang diperturutkan ya sehingga kemudian ya orang banyak asetnya, orang banyak kekayaannya, tapi ketika dia diminta untuk ya berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya berinfak apa adanya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini yang disebutkan di dalam ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min asyaratis sa'a ayyadhharu syuh ya. Di antara ya tanda-tanda dekatnya hari kiamat, tanda-tanda dekatnya akhir zaman ada ayyadhharu ya asyuh. Ya, ini muncul ya kekikiran dan ya pelit yang terjadi pada ya umat ini. Ya, ayyadhharu asyuh. Ya, asyuh itu artinya kekikiran dan ya kebakhilan. Nah, ini yang ke-22. Ya, sekarang kita masuk pada 23 yaitu ya kasratut tijarah ya. Ini juga ya masih dalam kaitannya tadi dengan ya pasar ya ditambah lagi dari ini karena ini dalam hadis yang khusus yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna baina yaday sa'a taslimul khassa wa fashu tijara
hatta tu'in al-mar'atu zaujaha 'ala tijara. Coba, ya, ini subhanallah banyak sekali sekarang ya fakta-fakta ini yang terjadi di masyarakat kita. Dan itu sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW 14 abad yang lalu. Menunjukkan sadaqah Rasul SAW atas apa yang dia sampaikan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak pernah berbicara kecuali dibimbing oleh wahyu. Apa yang disampaikan oleh beliau sekarang sudah banyak terjadi fakta-faktanya. Nah, kata Rasulullah, inna baina yadi sa'ah, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat dan akhir zaman, pertama adalah taslimul khassa. Nah, ini nanti akan kita bahas juga secara khusus. Taslimul khassa, memberi salam kepada orang yang khusus saja, ya. Orang-orang tertentu saja kita berikan salam, assalamualaikum, ya. Kemudian yang kedua, wafasut tijara, ya. Ini perdagangan bisnis itu melebar, ya, semakin banyak, hatta tu'ina al-mar'atu zaujaha ala tijara, sampai ya, seorang istri ikut membantu suaminya di dalam bisnis. Sekarang coba kita lihat, ya. Coba kita lihat dalam masyarakat kita. Bisnis-bisnis yang dilakoni oleh suami-suami, ya ternyata ya banyak dibantu oleh istri-istrinya. Ya buka toko misalnya, istrinya disuruh di situ, ya tinggal ya jadi kasir kah atau tinggal jadi apa, ya menjual. Ya, nah, ini menunjukkan bahwasanya ya perdagangan dan kemudian ya perempuan atau istri-istri ikut membantu suami dalam perdagangan itu juga adalah bukti dan tanda dekatnya hari kiamat, kata ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sudah luar biasa sekarang di zaman kita ini, ya bisnis ya dan perdagangan ini sudah luar biasa melebar dan ya begitu banyak, ya, dan banyak majal-majal bisnis yang dulu tidak pernah dibayangkan oleh umat-umat sebelum kita atau ya generasi sebelum kita, sekarang sudah terbuka semua, ya. Luar biasa, bisnis apa saja ada, ya, yang kita jumpai sekarang. Dan kemudian ya ternyata ya juga dilakoni oleh dibantu suami-suami banyak dibantu oleh ya istri-istri mereka ya di dalam bisnis tersebut. Ya subhanallah, apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi ya fakta dan menjadi kenyataan ya saat ini, ya, sehingga ya itu yang membuat kita harus selalu waspada, selalu hati-hati bahwa ya kita ternyata sudah berada pada akhir zaman ini, ujung dunia, ya, sehingga kemudian kita ya mestinya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ya semakin memperbanyak ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, memperbaiki ya, akidah dan tauhid kita, sehingga kemudian insya Allah kita bisa selamat nanti ya setelah kita meninggalkan dunia ini, ya, karena ya lambat atau cepat ya semua ini akan kita tinggalkan insya Allah. Berikutnya kita masuk pada tanda yang ke-24. Ya, ini juga yang ya luar biasa, ya, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW menjadi fakta semua, ya. Kata Rasulullah SAW, ya, ini berkaitan dengan akan banyaknya peristiwa ya zalazil atau gempa bumi, ya, akan terjadi peristiwa ya gempa bumi yang banyak, ya. Ini kata Nabi SAW, la taqumus sa'atu hatta tukthirul zalazil. Ini ya, tidak akan terjadi ya hari kiamat sampai banyak terjadi ya zalazil. Zalazil itu jamak daripada zalzalah. Zalzalah itu artinya ya gempa, ya, gempa bumi. Dan ya coba kita lihat, ya, tanya lembaga yang menangani masalah itu BMKG. Ya, tanya BMKG ya di Indonesia misalnya berapa kali ya peristiwa gempa selama ya 2019 yang lalu, ya. Itu ya kita akan dapatkan informasinya sekian kali di daerah fulan, daerah fulan itu terjadi ya, gempa, ya. Kemudian ya juga ya misalnya di dunia ini secara keseluruhan, ya, di banyak daerah-daerah yang juga terjadi ya puluhan ya kali gempa dalam ya setahun. Dan ini ya sekali lagi ya mengingatkan kepada kita ya sabda Rasulullah SAW, la taqumus sa'atu hatta tuksiru az-zalazil. Nah, sekarang kita masuk pada
tanda yang ke-25, ya. Tanda yang ke-25 dari tanda-tanda dekatnya akhir zaman adalah meninggalnya orang-orang saleh, ya. Meninggalnya orang-orang saleh. Ini sampai ada anekdot, ya, di tengah masyarakat kita, ya, kalau kita jadi orang baik, jadi orang saleh, orang jujur, cepat dipanggil oleh Allah. Itu anekdot. Ini kemarin saya ya ketemu, atau semalam ya saya ketemu dengan salah seorang tokoh di sini, ya, cerita-cerita tentang kematian. Dia kemudian seperti itu nampaknya dia pahami, ya, di masyarakat juga begitu, ya, kalau ada orang yang jujur itu cepat dipanggil oleh Allah, ada orang yang saleh cepat dipanggil oleh Allah SWT. Ya, mungkin ya fakta dilihat dalam ya kehidupan memang bahwa banyak orang-orang saleh itu, orang-orang baik itu, ya, ternyata banyak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru orang-orang masyarakat yang merasa resah dengan orang-orang yang buruk, ya, orang-orang yang jauh dari agama, yang meresahkan kok bisa panjang-panjang umurnya. Dan ya masyarakat menginginkan kalau bisa orang yang seperti ini yang dipanggil, tapi ya itu semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita ya intervensi di dalamnya. Tapi kemudian ya juga di sisi lain adalah berita dari Nabi kita Muhammad SAW yang mengatakan gini, ya, qala Rasulullah SAW, la taqumu sa'atu hatta ya'khudullahu syaritatahu min ahli al-ardi fayabqa fiha ujajatun la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna ya munkara. Ya. Kata Rasulullah, ya, la taqumus sa'at, tidak akan terjadi hari kiamat hatta ya'khudullahu syaritatahu min ahli al-ardi, sampai Allah Subhanahu wa taala mengambil orang-orang yang baik, ya. Ini yang ya, hatta ya'khudhu syaritatahu, orang-orang yang baik, ya, dari penduduk bumi ini, fayabqa fiha ujajatun, maka ya tinggallah orang-orang yang ada di bumi ini adalah orang-orang yang buruk, ya, orang-orang yang tidak berkualitas ya agamanya, orang-orang yang ya orang-orang yang jelek, ya, yang tidak beribadah kepada Allah, yang selalu melakukan kemungkaran, yang selalu melakukan ya kemaksiatan. Bahkan dikatakan di sini la ya'rifuna ma'rufan. Orang-orang yang ujaja itu adalah orang-orang yang tidak mengenal yang baik. Pokoknya dia tidak tahu mana yang baik, mana yang ya buruk. Wala yunkiruna munkaran, dan mereka tidak mengingkari kemungkaran. Ya, bahkan mereka mungkin melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Nah, ini yang ya dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah terjadi banyak begitu di masyarakat, maka hati-hati. Itu adalah tanda-tanda sudah dekatnya ya hari kiamat. Nah, seperti itulah makanya ya masyarakat wajar kalau di mindset masyarakat atau sebagai masyarakat kita ya sekarang mengatakan ya kalau kita ya jadi orang saleh, orang baik itu ya cepat dipanggil oleh Allah. Ya, tapi itu yang tidak boleh. Dengan alasan itulah kemudian kita, kalau begitu tidak usah saya jadi orang saleh, ya, tidak boleh jadi alasan, ya. Dan bagi kita juga kalau misalnya orang saleh itu cepat diambil, alhamdulillah, ya, karena ya kalau kita mau bandingkan antara kehidupan alam barzah dengan alam dunia, tidak ada nilainya alam barzah, alam dunia ini, ya. Makanya cuma memang ya orang ya karena tidak paham tentang hakikat alam barzah, tidak paham tentang hakikat alam akhirat, makanya ya kecintaannya terhadap dunia sangat tinggi dan takut untuk ya mati. Makanya orang yang beriman yang paham tentang hakikat alam barzah, yang paham tentang hakikat akhirat, itu cinta untuk mati. Ya. Dunia ini adalah tempat ya berbagai macam masalah. Ya. Darul qadah ya wadar al-ibtila. Dunia ini adalah tempatnya banyak masalah. Ya, makanya ya kalau tidak mau bermasalah, ya masuk ke dalam surga. Ya kan? Sehingga ya orang beriman, orang saleh itu faham, tahu bahwa akhirat ya walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairun wa abqa. Akhir jauh lebih baik daripada dunia ini. Nah, cuma memang karena pemahaman kita tentang akhirat tidak ada, pemahaman kita tentang alam barzah yang ya rendah, akhirnya kemudian ya kita terobsesi dengan kehidupan dunia ini, punya cita-cita ini, punya cita
Cita-cita kita tidak pernah selesai. Ya akhirnya kemudian kita benci untuk kematian. Padahal ya dengan proses kematian bagi orang yang saleh, maka dia akan mendapatkan ya nikmat yang Allah siapkan bagi mereka. Jadi tidak ada masalah bagi orang beriman mau cepat dipanggil oleh Allah atau mau lambat, yang penting ya dia mendapatkan jaminan keselamatan di sisi Allah. Itu kan itu yang paling penting. Apa gunanya kita lama hidup di dunia ini, tapi kemudian pada akhirnya juga ya kita akan mendapatkan azab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semakin panjang hidup kita, semakin lama hidup kita, semakin banyak juga pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah. Ya. Semakin lama kita hidup, semakin lama pertanggungjawaban kita. Ya, tapi kalau orang yang ya tidak panjang usianya, tidak panjang umurnya, itu berarti tidak banyak pertanggungjawabannya. Ya. Makanya ya kita lihat di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam, saya belum pernah menjumpai doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dipanjangkan umurnya. Ya. Sementara kita sekarang selalu ya Allah panjangkan umur saya, panjangkan umur saya. Tidak ada gunanya umur panjang kalau kita tidak soleh. Ya. Tidak ada nilainya. Ya. Makanya Nabi SAW tidak minta supaya dipanjangkan umur. Ya, tapi yang diminta adalah bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala membimbing dia kepada kebaikan dan kesalehan. Ya. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Itu doa Rasulullah SAW. Ya Allah, aku bermohon kepadamu surga dan apa yang menyebabkan saya mendekatkan diri masuk ke dalam surga dalam bentuk amalan dan perbuatan. Itu yang penting kita doa, bukan ya minta usia panjang, umur panjang. Tidak ada itu doa Nabi SAW minta. Supaya dikasih usia yang panjang dan umur yang panjang. Karena ya bukan persoalan kebahagiaan seseorang dan keselamatan seseorang pada ya umur panjang atau tidak. Ya, makanya ini yang masalah juga sekarang karena orang ya terobsesi dengan dunia dan cita-citanya terhadap dunia, akhirnya kemudian ya takut ya mati. Dan ya akhirnya kemudian mereka ditambah lagi dengan itu tadi fakta-fakta yang mungkin dilihat bahwa banyak orang-orang yang baik, orang-orang jujur, orang-orang saleh itu yang dipanggil. Ya, masih muda-muda dia sudah dipanggil. Ada orang-orang jahat, dikasih umur panjang. Itu istidraj, itu juga diberikan kepada orang-orang supaya diberikan kesempatan untuk tobat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya biasa orang yang mengatakan, "Ustaz, bagaimana ini?" Ya, orang-orang baik ini selalu diambil cepat-cepat, ya. Saya biasa mengatakan bahwa demikian juga ya ini ada kembang, ada bunga, ya. Kalau kita mau petik yang mana kita petik? Yang kita petik itu yang paling cantik, yang paling indah, ya kan? Yang paling baik itu yang kita ambil. Walillahil masalul a'la. Ya Allah juga ya demikian. Yang dia ambil itu yang paling baik ya dari hamba-hambanya. Ya, maka ya kalau ya dikatakan banyak orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik diambil oleh Allah, lalu kemudian ya orang-orang ujaja itu yang ya tinggal mendiami bumi ini sampai ya mereka ya tidak mengenal lagi yang baik, kemudian mereka tidak mengingkari kemungkaran, itu adalah tanda-tanda ya sudah ya dekatnya ya hari kiamat. Nah, mudah-mudahan ya semua ini ya peristiwa-peristiwa yang sudah wakil semua, fakta semua sekarang dalam kehidupan ya kita, apa yang telah ya disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kurang lebih 14 abad yang ya silam. Sehingga ya mestinya ya kita sekali lagi semakin waspada ya tentang ya informasi-informasi dari Nabi SAW yang sudah menjadi bukti dan fakta ya di zaman kita ya hari ini. Kemudian ya kita masuk pada tanda yang ke-26 ya, yaitu ya memberi salam kepada yang dikenal saja. Nah, tadi sudah ada hadisnya kita sebutkan. Lalu kemudian kita ya sebutkan lagi hadis yang lain berkaitan dengan masalah ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min asyaratis sa'ah, ya, di antara tanda-tanda hari kiamat ya, ayyusallim ar-rajulu 'ala ar-rajuli, bahwa seorang ya memberi salam kepada orang lain, la yusallimu alaihi illa lil ma'rifah. Dia tidak memberikan salam ya kecuali kepada orang yang dikenalnya saja. Padahal
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, salim ala man la, man salim ala man ala man la ala man ta'rif au man la man ma lam ta'rif. Berikanlah salam ya kepada ya orang yang ya kamu kenal atau kepada ya orang yang kamu tidak kenal. Jadi ya selama dia muslim ya maka kita berikan ya salam ya kepada ya mereka, ya kita kenal dia ya atau ya kita tidak kenal, maka ya sunnahnya itu ya kita ya memberi ya salam kepada mereka. Tapi ya sekarang ya kita lihat orang memberi salam kepada orang-orang yang dikenal saja. Ya terus terang ini juga adalah ya hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi ya pada sisi yang lain ya sebagai tanda dan peringatan kepada kita bahwa ini adalah bukti ya dekatnya hari kiamat. Nah, padahal kita tahu bahwasanya memberi salam itu adalah salah satu sebab ya kita masuk ke dalam surga. Ya, di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, la tadkhulul jannata ya hatta tu'minu. Kalian tidak masuk ke dalam. Jadi ya, coba kita lihat hadisnya Nabi SAW ya. La tadkhulul jannata ya hatta tu'minu. Jadi surga ya. Surga ini ya, al-jannah itu tidak dimasuki kecuali ya oleh orang ya beriman, al-mu'minun. Makanya Nabi SAW mengatakan la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak bisa masuk ke dalam surga sehingga kalian beriman. Ya. Wala tu'minu hatta tahabbu. Sementara ya, salah satu indikasi orang beriman itu adalah al-mahabbah. Hatta tahabbu. Jadi ya, ternyata ya, orang itu tidak dianggap beriman kalau ya dia tidak saling mencintai antara satu dengan yang lain. Kemudian Nabi SAW mengatakan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Iya. Maukah aku tunjukkan kepada kalian ya, apabila kalian lakukan, kalian saling mencintai. Apa itu? Ya, afsus salam, ifsha ya. Ifsha as-salam. Nah. Jadi ifsha'us salam, kata Rasulullah, afsus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian, maka kalian saling mencintai. Dan kalau kalian sudah saling mencintai, maka itu adalah tanda bukti kekuatan iman seseorang, dan iman itulah yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam ya surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi yang terjadi nanti di akhir zaman ya sebagai tanda-tanda dekatnya hari kiamat seperti yang disebutkan tadi ini, ya bahwa ya ayyusallimur rajulu ya seorang ya memberi salam pada ya yang lainnya, la yusallimu alaihi illa lil ma'rifah. Dia tidak memberikan salam kecuali kepada yang dikenal saja. Yang dikenal saja karena dia temannya ya atau satu kampungnya atau satu alma maternya ya, dia kenal, dia baru dia kenal assalamualaikum, padahal ya sunnahnya itu ya afsus salam bainakum ya. Tebarkan salam di antara kalian. Nah, ini yang juga ya kita lihat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mulai diabaikan oleh kita kaum muslimin di akhir zaman ini ya, di mana kemudian ya menyebarkan salam sudah ya tidak menjadi budaya dan tidak menjadi amalan yang ya kita hidupkan ya, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan untuk kemudian kita ya menyebarkan salam di antara ya sesama, karena ternyata menyebarkan salam ini akan melahirkan ya mahabbah di antara kita, dan mahabbah ini adalah salah satu di antara tanda iman yang kuat, dan kita tahu bahwasanya iman itulah syarat untuk masuk ke dalam surga.